Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini um, kita loyo lagi ya. Bahkan hari ini bahkan lebih dalam ya, minusnya sempat minus 2,5. Tetapi pada sesi 2, IHSG kita berhasil mengalami rebound, sehingga minus kita hanya minus 1,42. Tapi overall ini minusnya masih cukup dalam, dan jika kalian nonton video saya sebelumnya, kita ketahui bahwa IHSG kita benar-benar di level support ini. Saat ini pada perdagangan hari ini benar-benar IHSG kita sudah tembus level supportnya, dan tembusnya nggak dikit ya, ini dengan penutupan hari ini pun kita lihat bahwa tembusnya ini cukup dalam. Nah, jadi kalau kalian lihat ini ya, udah tembus level support, ini benar-benar menurut saya sudah cukup terkonfirmasi bahwa IHSG kita udah meninggalkan level supportnya di 6065, dan IHSG kita akan mulai berpotensi berkonsolidasi di zona ini ya, dengan target supportnya itu di sekitar 5843 setelah saya melakukan revisi pada bagian support berdasarkan perdagangan dia sebelumnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari teknikalnya pun, ini kita lihat dari MACD-nya ini menunjukkan minus 22 dan saat ini minus 34. Jadi dari MACD-nya ini semakin dalam, jadi emang benar-benar mengkonfirmasi penurunan dari IHSG kita ya. Sebentar, kita ganti stokastik. Oke, jadi stokastiknya pun juga ini kalau kita lihat dari bawahnya ini, kalau lihat bawahnya stokastik ini menunjukkan dead cross ya, lanjut dead cross, dan belum ada tanda-tanda golden cross-nya dari stokastiknya. Jadi kalau dari per day-nya pun kita bisa cukup pasti bahwa indeks kita ini akan mulai berkonsolidasi di sekitar sini. Mungkin masih ada potensi untuk mengalami koreksi ya, ngetes dulu level support di 5840-an ya. Nah, terus kita lihat time frame per 4 jamnya pun ini juga mengkonfirmasi lagi ya. Kita juga lihat dari MACD-nya minus 25, minus 25,43, dan pada perdagangan hari ini minus 24,48. Jadi histogramnya pun juga menunjukkan kedalaman yang lebih dalam seiring harganya makin dalam. Dan kalau kalian lihat dari garisnya pun ini juga garisnya makin terjun ke dalam ya, belum ada tanda-tanda dari garis merah dan garis birunya mau bertemu, mau menunjukkan golden cross. Jadi dari 4 jamnya pun juga menunjukkan tanda-tanda penurunan ya. Walaupun kalau kalian lihat dari candle-nya pun ya, soalnya pada sesi 2 sempat rebound-nya cukup lumayan. Kita lihat bahwa dari candle-nya nih menunjukkan ciri khas seperti bullish hammer candle ya, yaitu suatu tanda reversal candle. Tapi ini karena dengan time frame per 4 jam, terus dari technical MACD-nya pun juga masih mengalami penurunan. Menurut saya tidak terlalu bergantung ya dengan satu candle pattern yang bahkan belum terkonfirmasi ya. Jadi kalau menurut saya IHSG ini masih cukup rawan. Nah, jadi dari per jamnya pun kita juga bisa mengkonfirmasi. Ini kita lihat dari MACD-nya waktu awal dia sempat menyentuh level support di 6060-an. Kita lihat MACD-nya minus 15 dan sekarang ini minus 20 ya. Jadi konfirmasi lagi bahwa penurunannya ini benar-benar makin dalam. Walaupun dari kalau dengan time frame 1 jam dan 4 jam ini dua-duanya menunjukkan tanda-tanda candle pattern-nya. Ini kalau kita lihat ini adalah candle-nya mirip seperti bullish engulfing. Tetapi menurut saya ini belum terkonfirmasi, dan candle pattern-nya ini dengan 1 jam ya. Kalau kita lihat dari per day-nya pun menurut saya ini cukup kurang baik ya. Ini candle-nya pun mungkin ada yang bilang ini seperti hammer candle, tapi menurut saya ini baru saja tembus support. Saya tidak terlalu mengandalkan candle reversal yang baru saja tembus support. Saya mungkin akan mengantisipasi pergerakan IHSG kemungkinan besar akan menyentuh level support di sekitar sini, dan harapannya sih dari konsolidasi di sekitar sini dan juga ngetes level supportnya ini baru menunjukkan ada tanda-tanda bullish divergence dan juga candle pattern yang kita bisa antisipasi penurunannya mau berhenti gitu. Jadi untuk IHSG secara kesimpulan masih cukup rawan. Untuk kalian trader dan juga investor, kalian tetap harus berwaspada. Mau average down pun juga secara berkala ya, jangan all in. Walaupun ini sudah turun atau kita tidak ada yang tahu penurunannya bisa seberapa dalam. Jadi kalau mau average down pun juga kalian harus secara berkala.
Oke, nah itu untuk IHSG ini mungkin saya akan jelaskan juga ya beberapa isu yang juga mendorong pergerakan IHSG kita koreksi cukup dalam ya. Nah, kita ketahui bahwa pada perdagangan hari ini tuh saham bank rata-rata ini yang paling banyak ya menurut saya ya. Contohnya BRI dan juga BCA dengan asing yang melakukan net sell yang sangat luar biasa. Nah, itu apa yang mendorong aksi jual dari asing ya? Nah, jadi kita bisa lihat dari ada berita ya. Ini kita beritanya baru hari ini, kita ketahui bahwa ada masalah di mana suatu hedge fund, yaitu suatu seperti institusi yang mengelola dana untuk diperdagangkan, untuk diolah supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan ya. Namanya Archegos Capital ini tuh suatu hedge fund yang dia memperdagangkan derivatif ekuitas ya. Jadi ini bukan ekuitasnya langsung, tetapi ini derivatif. Nah, mungkin saya akan jelaskan juga ya. Jadi derivatif itu bukan seperti saham, beda. Derivatif itu biasanya tuh bisa diistilahkan sebagai kontrak. Kontrak di mana di antara buyer dan juga seller. Nah, jadi derivatif itu isinya banyak ya, tipe-tipenya ya, ada forward, futures, option dan juga swap yang umum ya. Jadi kalau saya ambil contoh mungkin ya supaya lebih gampang. Contohnya nih yang mungkin komoditas ya yang kalian sering lihat yang misalnya Newcastle Coal Futures, kan ada futuresnya ya. Terus contoh ini nickel futures current contract ya. Nah, jadi futures ini itu adalah salah satu derivatif di mana misalkan sebagai ambil contoh ya, ini misalkan ada pembuat nikelnya nih ya. Misalnya nikel ya, kita ambil contoh nikel. Ada pembuat nikel nih, dia antisipasi bahwa harganya misalkan mau makin turun. Nah, jadi si pembuat nikel ini dia bikin kontrak kepada yang mau beli, saya akan menjual dalam 6 bulan ke depan dengan harga yang saya sudah tetapkan. Soalnya si seller ini, pembuat nikel ini mau memitigasi dari penurunan harga, yaitu tadi kontraknya itu pun dikasih ke yang bayarnya ya kalian mau nggak tanda tangan kontrak ini. Nah, kalau bayarnya sendiri, kalau yang mau terima kontrak itu mungkin bayarnya ada persepsi yang beda. Mungkin bayar merasa harga nikelnya ini akan naik terus. Jadi ya mendingan saya ambil kontraknya aja. Soalnya saat harga nikelnya naik terus, saya bisa dapat harga yang murah karena sudah dijanjikan kontrak saya akan membeli nikelnya dengan harga tetap. Nah, jadi transaksi derivatif itu seperti itu ya. Nah, jadi untuk institusi Archegos Capital ini, hedge fund ini tuh dia memperdagangkan derivatif ekuitas. Nah, tetapi hedge fund ini tuh mengalami kerugian dan Archegos Capital ini tuh dia meminjam dana ya untuk diolah itunya tuh kepada dua bank besar, yaitu Global Nomura Jepang dan juga Credit Suisse. Nah, karena hedge fund ini mengalami kerugian dan dalam kerugiannya pasti dia nggak bisa membayar kerugiannya ya, soalnya mungkin transaksi derivatifnya kayak salah dan mengalami kerugian. Nah, jadi hedge fund ini kena margin call dari bank-bank besar ini, sehingga hedge fund ini terpaksa harus melakukan aksi jual pada saham-saham perbankan di seluruh dunia. Kita lihat ya, seluruh dunia. Nah, jadi mungkin hedge fund ini tuh mempunyai saham-saham bank di seluruh dunia ya. Mungkin salah satunya itu adalah di saham-saham di bursa kita. Karena itu kalau kalian lihat contohnya seperti BRI dan juga BCA yang secara dominan itu didominasi oleh asing ya. Itu kita lihat bahwa dari BRI dan juga BCA itu foreign net sell-nya nih cukup luar biasa, sehingga BRI dan BCA mengalami koreksi yang sangat luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat ketika Anda memiliki orang yang membuat taruhan, soalnya kan derivatif itu kan kayak ya kalau benar-benar, kalau salah ya prediktifnya ya. Nah, terus apa yang telah bekerja baik di masa lalu dan pasang surut, mereka akan terbakar, dan pertanyaan adalah seberapa besar pengaruh yang mereka gunakan. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya nih, seberapa besar kerugian dari Archegos, seberapa besar dana yang dia gunakan, sehingga efeknya nanti pas saat margin call itu dampaknya itu akan seberapa besar. Itu yang menjadi masalah saat ini. Karena itu hari ini
saham perbankan turun karena saham perbankan itu mempunyai market cap yang paling dominan biasanya, IHSG kita pun mengalami koreksi yang sangat luar biasa, dan karena tekanan IHSG, saham-saham di dalamnya pun juga mengalami koreksi yang sangat luar biasa ya. Nah, jadi untuk update IHSG-nya sekian saja ya. Jadi emang ada berita buruknya, dan juga ini karena IHSG-nya gagal bertahan di level support ini, menurut saya IHSG masih rawan. Bisa saja ternyata isu ini belum selesai, masih ada aksi jualnya masih lanjut, kan bisa juga ya. Jadi menurut saya IHSG ini masih rawan. Kalian kalau mau trading pun juga harus berantisipasi, sebagai investor pun juga kalau mau average down atau mau beli nyicil-nyicil ya, kalau bisa jangan all in, harus mengantisipasi kemungkinan besar IHSG masih bisa mengkoreksi lebih dalam. Oke. Nah, jadi ini saya tahu ya, mungkin dari kemarin-kemarin kayak kabar buruk terus, IHSG turun-turun terus ya, tetapi pada perdagangan hari ini, pada sesi akhir ya, pada post market transaction itu ternyata ada beberapa emiten yang loncat kodok ya, loncat kodok naik cukup lumayan, dan bukan dari harganya saja, tetapi dari broker sahamnya pun juga menunjukkan sesuatu yang cukup menarik. Oke, yang pertama kita akan bahas Antam. Nah, ini adalah saham sejuta umat kita ya, dari saham nikel kita. Ternyata kita ketahui ya, kalau kalian pantau pergerakan saham Antam ini saat IHSG kita turun ke bakar cukup dalam ya, ini Antam ini adalah salah satu emiten yang cukup tertahan ya, harganya tidak terlalu terdampak, dan pada sesi post marketnya pun ternyata Antam ditutup menghijau 1,81%. Nah, ini cukup menariknya nih menurut saya. Jadi dari yang awalnya merah tiba-tiba menjadi hijau. Nah, kita sekarang lihat dari teknikalnya ya. Kalau dari teknikalnya pun, kalau kalian nonton saya video-video saya sebelumnya ya, menurut saya Antam pun juga emang mengalami koreksi, itu pun juga cukup wajar. Overall trennya dia masih naik ya. Kita lihat money flow index-nya pun terus tertahan, walaupun harganya bahkan sempat balik ke harga awal dia sebelum naiknya ya. Kita lihat money flow index per day-nya pun juga masih tertahan, bahkan MACD-nya saat ini terus menambah ya, terus membaik ya. Nah, kita lihat dari per 4 jamnya pun juga sama, money flow index-nya terus naik. Overall indeks garis MACD-nya juga terus masih nanjak ya. Jadi menurut saya Antam ini cukup tertahan di support yang paling kuat ya, menurut saya ini ya, dengan garis supportnya itu di sekitar 2140. Antam ini terus terjaga dan berkonsolidasi di zona-zona ini ya. Nah, jadi kalau kalian pantau saham yang berkonsolidasi cukup lama di area zona-zona ini ya, mungkin kalian bisa antisipasi ada tanda-tanda breakout. Nah, tapi menurut saya ini Antam ini menurut saya terlalu awal ya. Terlalu awal kalau misalkan dia mau naik ya, kalau menurut saya, soalnya kita ketahui IHSG-nya masih rawan, Antam pun pasti akan mengalami tekanan IHSG kalau misalkan IHSG kita masih lanjut koreksi. Nah, tetapi yang cukup uniknya itu adalah dari broker summary pada perdagangan hari ini. Nah, sebentar. Oke, ini ini Antam ya. Nah, jadi untuk perdagangan hari ini yang paling uniknya itu adalah, kita lihat di sini. Ada satu broker MG yang mungkin kalau kalian nonton video saya sebelum-sebelumnya ya, saya sering sebut broker MG ini. Nah, kita lihat pada perdagangan hari ini Antam, kita lihat bahwa broker MG ini masuk net buy cukup luar biasa ya. Kita lihat ya, net buy-nya sangat luar biasa. Yang net sell cukup banyak ini adalah YP ini Mirai Asset. Biasanya kita istilahkan ini sebagai retail ya. Jadi mungkin retail banyak yang jual. CC ini Mandiri, jadi biasanya Mandiri juga, kalau menurut saya sih juga retail ya. Jadi retail banyak yang jual. Tapi kalau kita lihat di sini nih, MG dan BK nih beberapa dari minggu lalu nih juga akumulasi Antam cukup banyak ya. Dan ditambah lagi dengan MG yang net buy luar biasa pada perdagangan hari ini. Jadi menurut saya dengan Antamnya loncat terus MG-nya masuk, ini menurut saya Antam cukup menarik ya untuk kita mungkin antisipasi. Nah, tapi apakah ini menjadi acuan untuk kita masuk? Menurut saya tetap jangan dulu. Soalnya IHSG-nya masih rentan, seperti saya bilang. Kalau IHSG-nya tertekan, menurut saya saham apapun akan cukup sulit untuk melakukan rally, kecuali yang small cap ya. Kalau yang mid cap atau big caps itu pasti akan dipengaruhi oleh beberapa hedge fund dan juga institusi ya. Kalau misalkan tekanan IHSG-nya arusnya dia turun, pasti akan nggak kompak gitu. Jadi dorongan dari sahamnya pasti akan tidak mengalami kenaikan yang pesat. Jadi kalau menurut saya, walaupun kita lihat Antam hari ini naik,
terus MG-nya masuk, menurut saya kalian tetap wait and see dulu aja untuk Antam. Kalau naik syukur. Tapi kalau yang belum ya udah, menurut saya juga jangan, nggak usah masuk, nggak apa-apa, soalnya ya saham ini kan juga resikonya cukup besar ya, terutama dengan IHSG kita yang masih rentan. Jadi kalau menurut saya di Antam, menurut saya tetap wait and see, jangan masuk dulu, hindari dulu aja ya. Kita pantau aja, jadi audiens aja lah, kita nonton aksi dari Antam ini akan gimana. Nah, selain Antam, kita akan bahas salah satu blue chip yang juga mengalami kenaikan pada sesi akhir. Dan kalau ini ya kalian mau masuk juga boleh ya, soalnya ini adalah saham blue chip yang pasti semua orang pasti tahu ya. Indomie, siapa yang tidak tahu? Itu adalah makanan sejuta umat kalau ini ICBP ini ya. Nah, pada ICBP pada perdagangan hari ini yang awalnya sempat merah cukup besar ya, minus sampai 2%-an lebih, tiba-tiba pada post marketnya pun dia loncat juga dan mengalami kenaikan hingga 1,38%. Nah, tapi kalau kalian lihat ya secara teknikalnya ya, nah ini yang cukup beda ya dibandingkan Antam ya. Kita lihat bahwa ICBP ini dengan time frame per day-nya pun kita melihat bahwa MACD-nya sebenarnya sudah cukup di area overbought. Nah, terus saat dia sempat naik kedua kali ya, waktu itu koreksi, terus dia sempat naik ke level yang overall cukup mirip ya, walaupun cukup lebih rendah. Kita lihat MACD-nya pun juga emang sudah mengalami pelemahan ya, trennya ini juga sudah melemah. Dan kita juga lihat dari money flow index-nya pun walaupun hari ini mengalami kenaikan, tetapi money flow index-nya juga mengalami pelemahan. Nah, terus kita lihat dari time frame per 4 jamnya pun, kita lihat ya bahwa saat dia naik ke level yang lebih tinggi, money flow index-nya udah segini, terus dia sempat naik lagi ya ke zona yang cukup mendekati ketinggian dia sebelumnya, tetapi money flow index-nya ini bedanya cukup jauh ya, nggak setinggi sebelumnya. MACD-nya pun juga mengalami penurunan, dan hari ini pun MACD-nya juga masih rendah dan juga money flow index-nya juga masih rendah ya, walaupun kita lihat pada time frame per 4 jamnya ini menunjukkan bullish engulfing pattern. Dan terus juga sama ya, bullish engulfing pattern pada per jamnya pun. Nah, tapi kalau menurut saya dari teknikalnya ICBP kayaknya ditambah juga IHSG-nya masih rentan, kayaknya masih agak sulit untuk naik. Nah, itu secara teknikal. Tetapi kalau dari brokernya apa nih? Apa yang belum bikin ICBP tiba-tiba loncat cukup tinggi? Nah, jadi kita lihat ya, pada ICBP pada hari ini ada dua broker yang net buy gila-gilaan. Yang ini adalah CS dan juga ZP. Ini ZP bahkan jualnya dikit sekali dan dia melakukan net buy yang sangat luar biasa. CS juga sama ya, net buy-nya sangat luar biasa, jualnya dikit sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini yang ngejual ini ada GR, KK, MS, dan juga RX ya. Setahu saya ini RX juga broker asing ya kalau nggak salah ya. Jadi emang asing yang banyak keluar, tapi kalau untuk ICBP sebenarnya asing ini masih melakukan foreign net buy ya, masih net buy. Nah, tapi yang cukup uniknya adalah CS sama ZP ini, kalau sepengetahuan saya ini adalah dua broker bandar juga, yang kalau sepengetahuan saya mungkin kita bisa sharing aja di comment section. Kalau menurut saya CS sama ZP ini juga adalah dua-duanya itu adalah broker bandar. Nah, kalau kita lihat dengan dua broker ini yang belinya sangat luar biasa pada hari ini, ICBP, mungkin kita bisa antisipasi ICBP bisa mengalami kenaikan besoknya ya. Tuh. Nah, jadi kalau dari teknikal tandanya melemah, tetapi dari brokernya ini mau naik nih. Nah, jadi ntar ya kalian tinggal pilih aja, kalian lebih mengandalkan mana, pergerakan broker atau pergerakan dari teknikalnya ya. Oke, jadi untuk video kali ini segini saja ya. Sebelum saya menutupnya, saya mungkin soalnya saya waktu itu ada masukan ya soal grafnya ini ya. Soalnya ini kan saya template-nya warna hitam ya. Nah, ada yang bilang bahwa template ini kayak agak cukup sulit ya untuk dilihat ya. Nah, saya mungkin akan kasih comparison aja kepada kalian, kira-kira apakah template hitam atau template putih ini yang lebih cocok untuk video-video saya selanjutnya ya. Kenapa saya pilih template hitam? Soalnya kalau kita lihat sini bar chartnya nih kadang-kadang putih, terus tulisannya ini juga putih ya. Kalau kita pakai background yang putih ini gambarnya jadi pudar, jadi agak sulit untuk dilihat ya. Saya ambil contoh, misalkan saya ambil yang nggak terlalu putih lah ya. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini sebagai contoh dari backgroundnya putih. Kalau mungkin saya ingin menanyakan opini saya ya ke masukan-masukan kalian. Menurut kalian lebih cocok background yang hitam seperti sebelumnya atau background putih seperti ini? Boleh kalian tulis di bagian comment section, kalian lebih nyamannya untuk video saya selanjutnya itu dengan background putih atau background hitam ya.
Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan update-update dan juga video yang saya akan lakukan setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.